Taubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Sobahal khair. Baik, hari ini adalah hari Kamis. Tanggal 22 bulan April tahun. Hari ini kita akan belajar tematik muatan IPA, yaitu perpindahan panas atau kalor. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kalian tahu bahwa panas atau kalor itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau merambat ke tempat lain. Kemudian tahu berapa cara perpindahan panas atau kalor ini, kemudian harus bisa mempraktekannya. Fahim tum? Oke, sekarang perpindahan panas atau kalor ini ada 3 cara. Ya, ada 3 cara. 1, 2, 3. Yang pertama ini adalah konduksi. Ini perpindahan kalor secara konduksi itu nanti diterangkan. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Nah, ini juga nanti akan ditelarkan. Yang ketiga, perpindahan panas atau kalor secara radiasi. Nah, dengan cara 3 tersebut, ini nanti akan kita praktekkan satu. Kalian juga harus bisa praktek. Fahim tuh? Yang pertama adalah konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi itu bagaimana? Maka kita lihat prakteknya di sini. Kita lihat praktek dulu. Ini ada paku yang terbuat dari baja, ada paku yang terbuat dari besi. Nah, ini masih dingin. Ini ada panas. Panasnya kita ambil dari api. Nah, umpama ini kalau kita bakar ujungnya, menurut kamu nanti bisakah panasnya merambat ke sini? Bisa nggak? Ini paku terbuat dari baja. Kalau kita bakar seperti ini, kira-kira panasnya bisa nggak merambat ke ujung sini? Bisa? Oke, Pak Ustadz ambil 1 orang, yaitu Habib, maju silahkan. Sama Hafid, silahkan maju Hafid. Tangan kanan pegang sini, hadap sini. Kamu pegang sini, pegang sini. Pegang. Nah, silahkan dibakar. Kira-kira bisa nggak merambat panasnya? Sudah mulai hangat? Nah, sudah mulai hangat kan? Nah, ini lama-lama akan jadi panas. Lama-lama akan jadi panas. Nah, semakin panas, udah bisa dirasakan? Nah, semakin panas. Nah, semakin panas. Sudah hangat kan? Nah, sudah. Inilah perpindahan panas secara konduksi. Silahkan duduk. Jadi nak, tadi temanmu sudah praktek perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas atau kalor secara konduksi ini dibakar di api, maka panasnya dari ujung ini akan bisa merambat pelan-pelan ke sini, ya kan? Nah, panasnya ini pakai perantara enggak? Pakai perantara. Perantaranya adalah paku. Ya kan, paku yang terbuat dari baja. Kalau ini paku yang terbuat dari besi. Ini panasnya bisa merambat dua-duanya. Paku yang terbuat dari besi atau paku yang terbuat dari baja ini bisa merambat panasnya, ya. Cuman ini pakai perantara.
Dua-duanya pakai perantara. Perantaranya kira-kira berpindah nggak? Nggak berpindah, tetap, ya kan? Jadi perpindahan panas atau kalor secara konduksi itu perpindahan panas melalui apa? Perantara, ya kan? Tapi perantaranya tidak ikut. Berarti kita definisinya kita tulis. Konduksi adalah nomor 1. Apa tadi? Konduksi adalah perpindahan panas atau kalor melalui apa? Melalui zat perantara, tetapi zat, ya bukan perantara langsung, tetapi zat perantaranya tidak ikut apa? Pindah, ya. Ada zat perantaranya, namun zat perantaranya tidak ikut pindah. Contohnya apa tadi? Contohnya paku yang terbuat dari baja atau paku yang terbuat dari besi yang dipanaskan pada api, itu akan bisa merambat. Sudah paham sampai di sini? Nah, jadi apa itu konduksi? Contohnya? Oke. Baiklah anak-anak. Sekarang kita yang kedua, yaitu konveksi. Nah, apa sih perpindahan panas atau kalor secara konveksi itu? Maka mari kita praktekkan. Ini ada sendok. Kita ambil sedikit air. Nah, kita ambil sedikit air. Ingat dulu, kita panaskan. Nah, Lutfi Hakim, matikan kipasnya coba. Tuh, mati. Coba nyalakan dulu. Habib, nyalakan dulu. Mati, Pak. Nyalakan dulu. Nyalakan dulu, Habib. Nyalakan dulu. Nah, kita lihat. Ini masih lama. Nah, kita lihat. Kira-kira menurutmu apa nanti yang akan terjadi? Nah, air akan mendidih. Nah, tuh sudah mulai hangat. Kita lihat, Nak. Airnya sudah mulai mendidih, dari bawah keluar gelembung-gelembung naik ke atas. Gelembungnya sudah mulai naik ke atas, sementara air yang di atas itu turun ke bawah, ya. Air yang di bawah karena panas dia naik ke atas berupa gelembung-gelembung. Kemudian air yang di atas itu dingin, itu turun ke bawah. Panas lagi, naik lagi, gantian. Kalau yang di atas dingin dia akan turun. Kalau yang di bawah panas maka dia akan naik. Apa sih perpindahan panas atau kalor secara konveksi itu? Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan panas atau kalor. Ada zat perantaranya, ada nggak? Apa itu? Air, ya. Zat perantaranya kalau sendok itu konduksi, kalau di air itu namanya konveksi. Melalui zat perantara, ya kan? Kemudian dan zat perantaranya ikut berpindah.
Gimana cara ikut berpindahnya? Nah, Pak Ustadz lihat di sini. Ini umpama ada alatnya. Ini karena nggak ada alatnya, kita lihat di sini. Ini ada air. Kalau dipanaskan, maka yang paling bawah ini, ini kalau dia panas keluar gelembung, gelembungnya naik ke atas, ya. Kemudian yang di atas ini airnya dingin, maka ke bawah. Nah, air ini adalah merupakan perantara perpindahan panas secara konveksi. Airnya bisa berpindah ke atas enggak? Yang panas bisa pindah ke atas, sementara yang dingin turun ke bawah. Nah, nanti kalau yang bawah sudah panas naik lagi, yang atas kurang panas turun lagi, dan terusnya. Di perpindahan panas secara konveksi itu adalah apa tadi? Perpindahan panas atau kalor melalui zat perantara. Dan contohnya adalah apa? Contohnya apa? Air yang dipanaskan, dipanaskan sampai mendidih. Sudah paham tuh? Baiklah anak-anak, kita lanjut yang nomor 3, yaitu perpindahan panas atau kalor secara radiasi. Sekarang langsung kita praktek dulu. Ini ada apa namanya? Globe. Globe itu bumi atau dunia yang kecil, ya, dikecilkan. Ini umpamanya ini bumi yang kita tempati, ya kan? Terus di situ ada matahari. Nah, mataharinya ibaratnya ini. Ini ada mataharinya. Nah, matahari panas nggak? Semakin kita mendekat ke matahari semakin panas. Saiki umpama ini ada kerupuk yang lagi basah, masih basah. Nah, kita taruh di situ. Kemudian kena sinar matahari pagi, agak jam 9. Kemudian naik. Kira-kira kerupuknya semakin kering apa semakin basah? Kenapa kok semakin kering? Karena kena sinar matahari sampai sini, sampai jam 2 siang. Nah, ini matahari kan sumber panas. Kemudian panasnya bisa berpindah ke bumi apa tidak? Bisa. Yang perantaranya, zat perantaranya apa menurutmu? Tidak ada, ya. Jadi panas matahari ini bisa pindah ke bumi tanpa zat perantara. Nah, ini lama-lama nanti akan kering. Di samping kerupuk kalian bisa menjemur baju. Menjemur baju karena kena sinar matahari, apalagi di siang jam 12 siang, itu akan cepat kering. Kenapa cepat kering? Karena kena sinar matahari, kena panasnya matahari, kena pancaran sinar matahari. Selain matahari, ya kan? Ini kita praktek, kita ambil panas yang dari api. Ya, dari api. Kira-kira bisa nggak secara perpindahan panas secara radiasi? Kita lihat. Ini ada sumber panas yang tadi dari matahari, sekarang dari api. Kita lihat. Ini pauta seperti ini. Nah, kira-kira panas nggak? Nah, coba Maiza maju, praktek. Sini Maiza. Sini. Tangan kanan diginiin. Nah, dekatkan, jangan kena. Tapi jangan kena matahari, jangan kena apinya. Nah, semakin hangat Maiza, semakin hangat, semakin hangat. Api ini panasnya bisa merambat ke tangan teman kita Maiza. Ada zat perantaranya nggak di sini? Nggak ada. Padahal tangannya kena api nggak kena. Nah, ini berarti perpindahan panas secara hanya radiasi. Ini hanya pancaran saja. Sama dengan yang tadi, ini panas memancar ke tangannya Maiza, akhirnya tangan Maiza lama-lama hangat. Setelah hangat, lama-lama menjadi panas. Maka itulah namanya perpindahan panas secara radiasi. Silakan duduk. Jadi, dapat kita simpulkan perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas atau kalor. Nah, tadi melalui apa namanya?
Melalui apa? Melalui secara pancaran tanpa zat perantara. Jadi diulangi, perpindahan panas atau kalor secara radiasi adalah perpindahan panas atau kalor secara pancaran tanpa zat perantara. Contohnya sekarang. Contohnya apa tadi contohnya? Sinar matahari bisa memanasi bumi. Contohnya sinar matahari memanasi bumi. Ini termasuk perpindahan panas secara radiasi. Karena kalian sudah paham, silakan keluarkan buku tulis kalian. Keluarkan buku tulisnya. Silakan dicatat terlebih dahulu. Jangan lupa hari dan tanggalnya. Silakan dicatat. Baiklah anak-anak, sekarang bukunya ditutup. Ini sebelum kita pulang, kita tadi sudah belajar tentang perpindahan panas atau kalor. Sebagai penguatan, kalian sebelum pulang harus betul-betul paham. Yang pertama, perpindahan panas atau kalor itu caranya ada 3. 1 adalah, 2 adalah, ketiga adalah hebat. Nah, perpindahan panas atau kalor secara konveksi, secara konduktif itu apa? Habib terangkan. Perpindahan panas atau kalor secara konduksi adalah perpindahan panas atau kalor melalui zat perantara, tetapi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Contohnya? Baku yang dipanaskan. Bagus. Yang pertama sudah dijawab oleh Saudara Habib. Sekarang yang kedua, perpindahan panas atau kalor secara konveksi adalah, perpindahan secara konveksi adalah perpindahan panas atau kalor melalui zat perantara dan zat perantara tidak ikut berpindah. contohnya? Air yang dipanaskan. Bagus. Kemudian yang ketiga, ini perpindahan panas atau kalor secara radiasi. Apakah perpindahan panas atau kalor secara radiasi itu? Dijawab oleh Abdul Halim. Perpindahan panas atau kalor secara radiasi adalah perpindahan panas atau kalor secara pancaran tanpa zat perantara. Contohnya sinar matahari yang memanasi bumi. Bagus. Baiklah, karena hari ini waktunya sudah habis, maka kita berdoa mau pulang. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.